Bib, langsung aja ya Bib ya. Bib, ini banyak banget Bib Gitu kamu dong. belakangan beredar kabar tentang kepulangannya SAM Bib. Katanya sih melalui Etihad ya Bib ya. Sudah akan dipulangkan gitu Hmm. Bib. I- Itu ah, gimana Bib? ya itu berita nggak tahu dari mana, tapi sampai sampai kemarin kan saya nggak pernah ada cerita bahwa dia akan dipulangkan kan. Jadi masih itu berita hoax, yang pasti itu hoax, nggak ada kejelasannya dari mana itu berita. Kemarin saya udah banyak klarifikasi juga sih sebetulnya, tentang kepulangan tersebut itu hoax, nggak ada berita. Terus sama satu lagi, tentang bahwa pemerintah Indonesia mencabut warga negara juga itu hoax. eh, Bukan pemerintah Indonesia yang mencabut warga negara, tapi SAM-nya sendiri, Ahmad Bisrinya itu berkeinginan untuk memulangkan paspor Indonesia seperti itu. Oh, maksudnya itu dari SAM-nya yang ingin melepas WNI-nya atau gimana Bib? Iya, ingin melepas WNI-nya Oh, seperti itu. oh, kalau hal tersebut dikonfirm ya Bib ya, mengenai Di apa confirm, namanya? di confirm. Ini hari ini tanggal 13 Mei 2026 jam 18 waktu Indonesia Barat. eh Saudara daripada SAM bersama pengacaranya mendatangi KBRI, bermaksud untuk mengembalikan paspornya. SAM untuk mencabut warga negara, otomatis kan nggak serta-merta demikian. Dia harus ke Indonesia, dan itu harus ada Kumham dan sebagainya, membuat pernyataan dan sebagainya. Itu nggak bisa serta-merta dia datang ke kedutaan langsung dipulangin. Artinya di sini makin jelas bahwa memang SAM ini memiliki dua paspor. Jadi negara Indonesia ini telah dibohongi oleh beliau dengan sumpah palsunya seperti itu. Sumpah palsunya bahwa dia sudah mencabut warga negara Mesir waktu tahun 2018, yang akhirnya mendapatkan eh, apa kewarganegaraan Indonesia, ternyata kewarganegaraan Mesirnya masih berlaku seperti itu. Kalau dengan ramainya berita masalah pemulangan SAM sendiri ya Bib ya, yang katanya Mm-mm. diberitakan akan hari ini menggunakan maskapai Etihad lah dan sebagainya. Menurut Habib nih dengan tiba-tiba ramainya berita-berita hoax tentang beliau ini, ada dugaan apa sih Bib sebenarnya Bib? Menurut Saya analis Habib sendiri? saya juga nggak tahu ya, itu mungkin cuman untuk pengalian isu aja dari eh, apa dari mereka kali ya. Tapi yang pasti pengacaranya SAM sendiri menanyakan kepada saya, memang benar katanya ini hari ada pemulangan. Saya katakan tidak benar itu, karena masih di sana, dan masih masih tidak bisa dihubungi seperti itu. Dan yang datang ke kedutaan, rencananya itu adalah saudaranya, dan terbukti tadi jam 18 waktu Indonesia bagian barat, dia sudah keluar dari kedutaan seperti itu sih. Oke Bib, berarti ada komunikasi ya Bib ya antara Habib Mahdi dengan kuasa hukum SAM ya Bib ya? Ada komunikasi, ada komunikasi. Kayak sejauh ini Bib selain masalah apa namanya SAM yang ingin melepaskan kewarganegaraan Indonesianya itu ada perkembangan apa sih Bib yang disampaikan atau Bib atau ada update apa gitu dari pengacaranya si SAM itu? Eh, Pengacaranya tidak mengetahui untuk bahwa dia akan ingin melepas kewarganegaraan Indonesia, tapi saya juga nggak berbicara sama pengacaranya, tapi saya katakan bahwa mungkin abang sudah tahu bahwa SAM ini memiliki dua warga negara, saya seperti itu. Dan ya nggak tahu ya pengacaranya paham atau tidak seperti itu sih. Oke, Bib, Memang, memang Hmm. Ya lanjut Bib. Memang kan dari awal itu saya nggak mau ekspos dulu ke media sampai memang dia datang ke Mabes Polri, untuk eh, memenuhi panggilan sebagai terlapor seperti itu. Kenapa yang saya khawatirkan, karena informasi bahwa dia memiliki dua warga negara ini sejak saya menangani kasus ini, saya udah yakin bahwa dia memiliki dua warga negara seperti itu sih. Dan akhirnya kan kita kecolongan pada tanggal 12 April, 12 April ya. 12 Maret, sorry. 12 Maret, 12 Maret ya. Iya, 12 Maret 2026 kecolongan yang akhirnya terbongkar bahwa SAM sedang dalam pemeriksaan dan sebagainya. Walaupun sebetulnya dia udah tahu sih, dari November dia udah tahu.
karena berita makin santer waktu 12 Maret itu, yang akhirnya ya tanggal 15 Maret dia kabur. Seperti itu sih. Oke, Bib. Sebelumnya, Bib, pernah nggak sih, Bib, dari pihak dari SAM ya, Bib, ya, mengajukan apa ya, permohonan misalkan, oke, bakal pulang ke Indonesia, tapi dengan syarat begini-gini, atau akan tampil tapi dengan syarat begini-gini gitu. Ada nggak sih, Bib, apa namanya, pengajuan dari pihak SAM sendiri ke Habib Madi? Dia kan kalau ke saya nggak pernah ada, tapi ke pengacaranya itu mengatakan bahwa orang tuanya sakit dan pengacaranya itu minta paling lambat tanggal 14 Mei 2026. Saya katakan Bang ini terlalu lama kalau 14 Mei itu bulan lalu lah. Eh, Akhirnya saya minta segeralah karena juga alasan untuk orang tua sakit itu saya bilang nggak terbukti Bang. Tolong Abang pahami gitu kan kondisi kondisi kita juga kan bagaimana kan para korban juga menanti-nanti dan menanyakan kepada saya gitu kan. Dan ini juga kan memakan waktu, memakan pikiran gitu kan. Kalau seandainya belum tuntas-tuntas ini juga kan kesian dari Direktorat PPA PPO juga kan dia harus menyelesaikan bermacam-macam kasus yang harus diselesaikan seperti itu. Kalau enggak ini kan akan gantung. Tapi ternyata ya hal tersebut tidak dijalani. Bahkan saya pengacaranya minta tolong untuk tidak diekspos. Saya sepakat tidak diekspos selama SAM tidak membuat klarifikasi apapun sampai tanggal 22 April itu. Seperti itu sih. Oke, baik, Bib. Apa namanya, tanggal 14 Mei udah dipastikan, Bib, dari pihak SAM kalau beliau bakal pulang ke Indonesia, atau hanya ini, Bib, hanya perkiraan, Bib? Hanya bluffing aja dari SAM, bluffing. Itu nggak akan terjadi. Dia akan pulang ke Indonesia kecuali dalam jemputan. Seperti itu sih. Sebetulnya ini kan dia membuat bom waktu sendiri untuk dirinya. Ya kan datang ke Mabes Polri untuk mempertanggungjawabkan dan apa melaksanakan kewajibannya sebagai tersangka ya kan memenuhi panggilan itu adalah kewajibannya dia kan pembelaan itu adalah haknya dia. Tapi dia lebih memilih eh, untuk kabur karena memang udah tahu gitu kasusnya ini nggak sesimpel bahwa yang tahun 2021 dia bersumpah-sumpah tidak akan mengulangi dan sebagainya. Seperti itu sih. Nah, yang saat ini kan dia mengatakan bahwa tidak ada bukti dan sebagainya. Saya memiliki bukti-bukti yang sangat kuat. Nah, mungkin dia agak rasa ketakutan, yang akhirnya ya dia milih kabur lah seperti itu. Oke, Bib. Sebelumnya kan akhirnya terjadi nih, Bib, yang Habib takutkan ya. Akhirnya dia Hmm. kabur ke Mesir nih, Bib. Dan sekarang ini dia Ah, apa namanya, menyatakan tanggal 14 Mei bisa pulang gitu, Bib. Ada nggak sih, Bib, kemungkinan pengunduran waktu tersebut dengan alasan orang tua itu, ada nggak kemungkinan untuk dia juga akan kabur lagi gitu, Bib? ya, saya nggak yakin ya masalah untuk orang tua itu saya nggak yakin dan dia sudah memang memang istilahnya sengaja untuk kabur. Buktinya apa? Istrinya pun dibondong ke sana ke Mesir pada tanggal apa 2 April dengan pesawat malam sampai di Mesir itu tanggal 3 April waktu kita selepas RDPU dengan Komisi 3 seperti itu. Berarti ada dugaan dia juga mengundur sampai 14 Mei itu untuk ada indikasi dia juga bakal kabur lagi nggak sih, Bib? Dari Mesir maksudnya Iya, kabur dari dari Mesir Mesir. kabur ke tempat lain lagi gitu dengan melihat apa histori yang sebelumnya mengulur waktu, ternyata dia kabur, dan sekarang juga mengulur waktu, apa mungkin ada indikasi dia akan kabur ke tempat lain lagi gitu, Bib? Saya rasa enggak ya, karena mohon maaf, beribu-ribu maaf. Ekonomi dia juga kan bukan yang wah sekali ya. Artinya eh, nggak dibilang bahwa dia memiliki duit sampai puluhan miliar untuk bisa kabur ke kanan ke kiri seperti itu sih. Cuman yang saya sayangkan ketika nantinya Interpol itu sudah mengeluarkan surat ke negara manapun pasti akan ketangkap dia. Oke, Bib, masalah red notice sendiri, Bib, tanggapannya gimana, Bib? Katanya dari pihak itu sudah mengeluarkan red notice untuk pemburuan SAM dari Habib sendiri. Tanggapan atau komentarnya gimana? Jadi begini, pengajuan red notice itu kan dari hub inter ya, hubungan internasional sama Mabes Polri.
diajukanlah ke Prancis, ke Interpol. Nah, kebetulan kan Mesir adalah negara salah satu yang tergabung dalam Interpol, seperti itu. Nah, prosesnya itu kan semuanya bukan kayak kita ngirim surat besok dibales, nggak seperti itu. Dia prosesnya itu memang apa tuh namanya semacam surat online lah. Seperti itu pengajuan nanti didudukin ya apa segala semua semacam kayak gelar perkara baru akan ada apa pemberitahuan untuk notis tersebut sudah berlaku dan itu dikirim oleh Interpol ke seluruh negara yang bergabung dengan Interpol itu sendiri. Contoh misalnya Saudi Arabia, Dubai, Abu Dhabi kan, United Emirat Arab, Kairo, Mesir, terus Qatar, Oman, Aman, seperti itu. Dan itu akan dia mau kemanapun pasti akan ditahan. Tapi sudah Fix itu. diterbitkan berarti ya Bib ya? Apa baru pengajuan Dari doang Indonesia Bib? dari Indonesia sudah diajukan, tinggal kita menanti apa eh, yang dari Interpol di Prancis seperti itu. On Biasanya Bib, proses semua. Heeh. Biasanya untuk edukasi aja ya Bib ya. Untuk prosesnya itu berapa lama sih Bib biasanya? Itu nggak nentu ya, karena kan Interpol itu kan bekerja bukan cuma untuk Indonesia. Artinya ada beberapa negara gitu, nggak nentu antara mungkin saya kurang kurang paham juga sih. Tapi saya berharap sih secepat mungkin ya, secepat mungkin. Oke Bib, sekali lagi minta edukasinya juga nih Bib. Kan kalau ngelihat kasus ini ya Bib ya, semakin banyak yang ramai dan banyak juga dukungan buat Habib Mahdi nih untuk menyelesaikan kasus ini. Tapi banyak juga jadi netizen yang gregetan nih Bib. Apa namanya? Kok Iya, belum dipulangin sih? Kok belum dijemput paksa nih? iya, Emang kalau untuk edukasi iya. mungkin boleh diinfo Bib. Sebenarnya rulesnya tuh seperti apa sih Bib? Kenapa sampai dia belum bisa dipulangkan atau belum bisa dijemput gitu Bib? Melihat apa ya respon dari masyarakat yang juga ikut gemes juga gitu Bib sama dugaan kasus ini Bib. Pertama, kita itu tidak memiliki perwakilan Kepolisian Republik Indonesia atas polisi di negara Mesir. Atas polisi kita adanya di negara Arab Saudi seperti itu untuk mencakup Mesir ya. Kalau unit Emirat Arab kalau nggak salah ada beberapa negara besar tuh ada. Kalau Mesir itu masih bergabung eh, atas kepolisiannya itu adanya di negara Arab Saudi. Itu pertama. Jadi makanya pakai jalur Interpol seperti itu. Yang kedua, ini kan kita nggak punya namanya perjanjian dengan Mesir itu untuk dapat memulangkan, mendeportasi seseorang atau menangkap seseorang atas permintaan negara kita. Apabila pihak Kepolisian Republik Indonesia berangkat ke sana lalu melakukan penahanan, maka polisi kita yang bisa ditahan di sana karena masuk ke wilayah orang yang tidak memiliki hubungan apa atas atas kepolisian di negara tersebut seperti itu sih gitu. Memang semuanya itu proses. Sebetulnya jujur gitu kan kalau mau ditanya kok prosesnya lambat, enggak lambat banget. Ada KUHP, ada peraturan-peraturan di Indonesia sendiri kayak misalnya alat bukti eh, lalu ada namanya psikiatrum dan sebagainya, lapsos dan sebagainya itu memakan waktu yang sangat panjang. Nah, itulah yang memang terkendalanya permasalahan bukan dari pihak kepolisian, tapi dari pihak yang berkaitan dengan kepolisian untuk alat penambahan alat bukti seperti itu. Lalu dari saksi-saksi yang awalnya kan kalau sekarang enak ini ya mohon maaf kalau kita lihat dari kasus-kasus Pati Bogor dari mana-mana itu kan ada yang dari 2024 ada yang dari awal 2025 ada yang dari 2022 ya itu semuanya bertahan mandek semua ya kan ketika kasus SAM ini mencuat langsung semuanya bekerja semua cepat gitu. Nah ini Mabes Polri ini jujur gitu saya itu udah benar-benar lelah karena siang malam itu benar-benar mereka tuh merespon Direktorat PPA PPO apabila ada informasi atau apapun masukan dan sebagainya itu merespon dengan sangat luar biasa dengan sangat cepat
tepat sasaran untuk kasus seperti ini gitu kan. Yang itu yang saya alami. Lalu kok bisa sampai 45 bulan seperti ini? Nah, saksi kita seperti Ustazah Oki itu kan berada di luar negeri, ada di Mesir, dia baru bisa pulang awal bulan Maret, dan waktunya juga di bulan Maret itu kita cuma dikasih beberapa jam aja untuk bertemu sama beliau, untuk bisa di BAP. Lalu juga ada contoh Kiai Khalil Nafis waktu kita minta BAP, beliau dalam keadaan sakit yang akhirnya ditunda dan sebagainya, yang akhirnya juga di pertengahan Maret, ya kan, menjelang pertengahan Maret seperti itu. Nah, ini yang membuat proses tersebut lambat. Lalu adanya perubahan KUHP yang berlaku pada tanggal 2 Januari 2026. Akhirnya kan kita mesti merevisi pasal-pasal yang akan dipergunakan untuk untuk didakwahkan seperti itu. Nah, itu kan makan waktu ya, apa bolak-balik lah, mengkonsultasikan ke pihak kejaksaan dan sebagainya. Ini pasal mana nih kira-kira yang sama dengan ini, pasal mana, karena kan KUHP baru ini kan nggak mudah juga gitu kan. Banyak hal-hal yang harus memang dipelajari. Lalu tanggal 16 kalau nggak salah pertengahan bulan itu Januari adanya penggantian pimpinan di Direktorat PPA PPO sendiri, yang akhirnya juga kan masalah ini bukan terhenti, nggak terhenti, cuman kan apa tuh namanya, gelar lagi dan sebagainya seperti itu. Yang akhirnya memang ya prosesnya begini gitu. Oke, Bib, Seperti itu sih. bisa dipastikan nggak sih, Bib, kalau nanti Ustazah Oki ini kalau nantinya sudah berjalan akan menjadi saksi gitu, Bib? Ya, saya berharap seperti itu untuk bisa menjadi saksi di persidangan ya kalau seandainya berjalan. Walaupun tidak pun mungkin via Zoom, karena juga beliau sudah diambil sumpah atas keterangan yang dituangkan dalam BAP. Seperti itu sih. Oh, berarti sudah bersedia untuk menjadi saksi ya, Bib, ya, untuk Ustazah Oki ya, Bib, ya? Insya Allah. Kalaupun ternyata beliau tidak datang, eh, apa tuh namanya, beliau sudah diambil sumpah atas BAP yang beliau sudah tanda tangani. Seperti itu. Oke, terakhir, Bib, ada desakan nggak sih, Bib, dari korban mungkin, Bib, tentang kasus yang sudah bergulir ini, Bib? Kalau korban itu masih kita dalam fokus pembinaan kepada mereka. Yang pastinya si korban ini keluarga korban ya. Kalau korban itu kan masih banyak yang traumatis ya. Keluarga korban sudah mulai melihat bahwa ada titik terang yang sangat luar biasa. Seperti itu sih. Nah, pesan saya kepada seluruh santri, ya kan, jangan terlalu mengkultuskan seseorang walaupun ilmunya itu setinggi langit. Biasa aja, ya kan. Kalau seandainya kaum pria, ya batasnya daripada pusar sampai dengan lutut, jangan mau dipegang sama siapapun walaupun itu malaikat yang turun dari langit. Seperti itu. Dan kaum wanita juga begitu, kaum perempuan ini jangan sampailah auratnya itu mau dipegang sama siapapun. Walaupun sama jenis juga nggak usah. Itu aja. Kita nggak usah mengkultuskan siapapun. Gitu. Itu pesan saya kepada masyarakat Indonesia semua. Oke, Bib, terima kasih, Bib, untuk waktunya, Bib. Izin saya Zoom-nya Iya, saya untuk tayangin di Reben Entertainment ya, Bib, ya. iya, iya. Semangat terus. Walaupun katanya juga banyak teror nih. Nggak tahu ya, Bib, ya. Eh, ya begitulah, begitulah. Pasti dalam dalam kehidupan itu ada yang suka dan ada yang tidak suka, itu pastilah. Kayak ketika kita ngangkat berita yang seperti ini kan ada yang suka, ada yang tidak suka, ya kan. Jadi ya yang pasti kita di sini juga Reben Entertainment ini kan juga berjuang untuk menegakkan keadilan bagi para korban yang notabene mereka ini orang-orang yang kemungkinan ya istilahnya eh, tidak berdaya seperti itu. Ini juga satu amal baik lah yang insya Allah dibalas sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita ngebuka aib ya, bukan ngebuka aib, tapi ini adalah memohon keadilan, memohon keadilan seperti itu. Oke, Bib, sama-sama semangat, Bib. Terima kasih waktunya untuk Zoom-nya ya, Bib, ya, interviewnya. Sama-sama, Thank you, sama-sama. Bib. Baik, mohon maaf nih Ya, di mobil gelap-gelapan. nggak Assalamualaikum apa-apa. warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Bib. Pasti kakak Amigo.